Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Diceritakan di dalam buku Insanul Kamil yang ditulis oleh Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang saat ini kita akan melanjutkan membahas tentang kesucian dan silsilah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma waladani min sifahil jahiliyah syai'un, ma waladani ila nikahil Islam." Rawahu Tabarani. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya," kata Nabi Muhammad, "tidak dilahirkan dari perkawinan dengan cara jahiliyah, melainkan dari pernikahan sah, dari pernikahan Islam." Sayyidina Hisam bin Muhammad Al-Kalabi meriwayatkan dari ayahnya bahwa ia pernah menuliskan nama untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 500.000, dan tak seorang pun, kata beliau, yang melahirkan dengan cara perkawinan jahiliyah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Kharajtu min nikahin walam akhruju min sifahin min ladani Adam ila an waladani abi wa ummi, lam yusibani fi sifahil jahiliyah syai'un." Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu Rasulullah, meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Saya," kata Nabi Muhammad, "dilahirkan dari perkawinan yang sah sejak dari Nabi Adam hingga ayah dan ibuku tidak sedikit pun tercemar oleh noda-noda jahiliyah." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lam yaltaqi abawaya fi sifahin, lam yazalillahi azza wa jal yunaqqilani min aslabin tayyibatin ila arhamin tahiratin safiyan muhaddaban la tatasa'ab su'batan illa kuntu fi khairihima." Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sekali-kali pertemuan ayah dan bundaku dengan perkawinan yang tidak sah. Allah Azza wa Jal memindahkan saya," kata Nabi Muhammad, "dari sulbi yang baik ke rahim yang suci, bersih dan terpelihara, dan tidak ada satu suku pun yang terpecah menjadi dua, melainkan saya," kata Nabi Muhammad, "berada di tempat yang terbaik di antara keduanya." Sayyidatuna Aisyah, istri kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan pula bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat Jibril pernah berkata, "Saya," kata malaikat Jibril, "telah membolak-balikan bumi ini dari barat hingga timur, maka tidak saya jumpai," kata malaikat Jibril, "seorang pun yang lebih utama dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak kulihat satu suku yang lebih mulia dari Bani Hashim." Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, Sahihul Bukhari, meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya dilahirkan pada sebaik-baik zaman yang pernah dialami oleh anak keturunan Nabi Adam. Dari generasi ke generasi berlalu silih berganti hingga generasi
di tempat saya saat ini berada. Kata Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitabnya Sahihul Muslim dari sahabat Sayyidina Watha'ila bin Asqa bahwa Nabi SAW bersabda, Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, memilih suku Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih suku Quraisy dari Bani Hashim. Dan saya, kata Nabi Muhammad, terpilih dari Bani Hashim. Al-Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jal menciptakan makhluknya dan menjadikan diriku berada pada sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kelompok. Kemudian Allah Azza wa Jal memilih suku-suku bangsa dan menjadikan diriku pada sebaik-baik rumpun. Maka saya, kata Nabi Muhammad, berasal dari sebaik-baik asal muasal dan sebaik-baik keturunan dan keluarga. Demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jal memilih makhluknya di antara keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian saya, kata Nabi Muhammad, dipilihnya dari suku bangsa Arab. Maka sayalah pilihan terbaik dari semua suku dan golongan yang ada. Sementara itu, patut untuk diketahui bahwa Nabi SAW dilahirkan sebagai anak tunggal, tidak bersaudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kehendak Allah Azza wa Jal agar puncak kemuliaan dan silsilah keturunan Nabi SAW, yang menjadi ciri khas bagi martabat kenabian Rasulullah SAW, berlaku hanya untuk beliau seorang. Bila diteliti silsilah keturunan dan segala hal yang bertalian dengan kelahiran Nabi SAW, maka kita akan meyakini bahwa Nabi SAW benar-benar seorang Nabi pilihan dari rumpun Bani Hashim dan suku Quraisy, suku yang merupakan inti dari bangsa-bangsa yang hidup di seluruh Jazirah Arab, yang di dalamnya terhimpun segala nilai, segala unsur kemuliaan dari kedua ayah bundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula tumpah darahnya adalah semulia-mulia negeri di sisi Allah Azza wa Jalla. Sungguh indah dan tepat apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Samsuddin Ad-Dimashqi dalam gubahan syairnya yang sangat indah. Hafidhal ilahi karamata li Muhammadin aba'ahul amjadi sawanan lismihi tarakus sifaha falam yusibhu aruhu min Adam wa ila an abihi wa ummihi. Yang artinya Allah memelihara keturunan Rasulullah demi keturunan dan nama baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua keturunan Nabi Muhammad terbebas, terhindar dari segala noda akibat perkawinan yang tercela, perkawinan jahiliyah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai ayah bundanya. Jadi keturunan Nabi Muhammad terhindar, suci, terhindar dari macam bentuk perkawinan jahiliyah. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kesucian dan silsilah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan yang telah menonton channel ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen,
serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita belajar bersama dan saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.